Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio. Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. 1 Raja-Raja 14 ayat 27, sebagai gantinya Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Saudara yang terkasih, Salomo adalah salah satu raja besar di Israel. Terlepas dari kesalahan yang pernah diperbuat di akhir hidupnya, Salomo adalah raja yang sangat diberkati Tuhan dengan kekayaan yang melimpah. Bahkan dalam hal kekayaan, tidak ada raja dari bangsa manapun yang sanggup menandinginya. 1 Raja-Raja 10 ayat 23, Raja Salomo melebihi semua raja di muka bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Alkitab menyatakan bahwa istana Salomo sangat megah. Bahkan semua perabotan perbendaharaan di rumah Tuhan terbuat dari emas. 40 tahun lamanya Salomo memerintah atas Israel sampai ia mati. Setelah Salomo mati, tongkat estafet, tongkat kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Tapi sangat disayangkan, Rehabeam tidak mampu mempertahankan apa yang telah dirintis oleh ayahnya. Rehabeam justru melakukan banyak pelanggaran yang menyebabkan bangsa Israel berdosa kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 14 ayat 22, orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka menimbulkan cemburu Tuhan dengan dosa yang diperbuat mereka lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Tragiknya saudara, semua perabotan rumah Tuhan yang terbuat dari emas tidak dapat mereka jaga dan pertahankan, karena semuanya dirampas oleh musuhnya, yaitu Sisak, Raja Mesir. Tapi Rehabeam tidak kehabisan akal. Ia mengganti semua perabotan emas itu dengan tembaga yang kualitasnya jauh lebih rendah. Di masa-masa sekarang ini, banyak orang Kristen yang tidak lagi memiliki kualitas emas di hadapan Tuhan, tetapi hanya sekelas tembaga, karena mereka tidak lagi menjalani hidup kerohaniannya dengan sungguh-sungguh. Ibadah hanya asal-asal saja, berdoa hanya asal-asal saja, memenuhi syarat saja, apalagi baca Alkitab.
pelayanan asal-asalan, dan tidak lagi menjaga kekudusan hidup, ataupun rajin pergi melayani tapi tidak lagi menjaga kekudusan hidup karena mereka terbawa oleh arus dunia ini. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku Tuhan adalah kudus. Karena itu ingatlah saudara, hidup dalam kekudusan itu seperti emas yang berkilauan di pemandangan mata Tuhan. Itulah kualitas hidup yang dicari oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menegur kami, memberi peringatan kepada setiap kami. Ampuni kami kalau kami melakukan segala sesuatu hanya asal-asal saja, memenuhi syarat saja, tidak secara maksimum, tidak secara total. Ampuni kami Tuhan kalau kami berdoa tapi hanya asal-asal saja, ibadah kami hanya asal-asalan saja, apalagi baca Alkitab. Pelayanan kami lakukan hanya sebagai rutinitas saja, asal-asalan saja, ataupun kami melayani tapi justru kami tidak dapat menjaga hidup yang kudus. Kami terbawa dan berkompromi dengan arus dunia dan dosa yang membawa kami kepada kebinasaan kekal itu. Hari ini Tuhan, ampuni kami dan biarlah kekudusan Tuhan itu yang menjadi target setiap kami yang hidup percaya kepada Tuhan Yesus. Kami tidak mau seperti tembaga, kami mau murni seperti emas, supaya kami berkilau di pemandangan mata Tuhan dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Puji hormat bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya bagiku. Tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan
kiamat.